sendirian dan tak berarti di dalam keterbatasan. Mencari teman untuk berbagi yang dapat mengerti di dalam kegelisahan. Oh, jangan ragu teman, di sisi ada untukmu. Berikan dukungan untuk hidup yang lebih baik. Disability Care Center, tempat curhat untuk kita semua. Disability Care Center, kamu tak sendiri, kami ada untukmu. Setiap kita diciptakan unik serta berbeda, karena kita berharga. Jadilah pembawa damai, terang dan garam dunia, hidupmu lebih bermakna. Pantang menyerah, hadapi segala tantangan. Berpikir positif, optimis, percaya diri. Disability Care Center, tempat curhat untuk kita semua. Disability Care Center, kamu tak sendiri, kami ada untukmu. Pantang menyerah, hadapi segala tantangan. Berpikir positif, optimis, percaya diri. Disability Care Center, tempat curhat untuk kita semua. Disability Care Center, kamu tak sendiri, kami ada untukmu. Disability Care Center, tempat curhat untuk kita semua. Disability Care Center, kamu tak sendiri, kami ada untukmu. Kamu tak sendiri, kami ada Saat suara sunyi tak terdengar jelas, kisah disabilitas hilang tak terbahas. Jalan penuh liku kadang terasa berat, butuh ruang aman, tempat berbagi curhat. Pokdis kini hadir, membawa cahaya baru, dialog dan diskusi, sampaikan suaramu. Pengalaman dibagi, jadi semangat baru. Topik menginspirasi, membuatmu terpacu. Pokdis, pojok diskusi disabilitas, tiap Jumat pagi aspirasi kita bebas. Cerita dan harapan, ilmu jadi cahaya, ruang tumbuh bersama, berdaya jadi nyata.
bersiaran, jangan pernah berhenti. Sajian Pokdis, nutrisi untuk hati. Langkah kecil kini pasti bermakna nanti. Hadirkan kualitas, bikin kami mengerti. Pokdis, pojok diskusi disabilitas. Tiap Jumat pagi aspirasi kita bebas. Cerita dan harapan, ilmu jadi cahaya. Ruang tumbuh bersama, berdaya jadi nyata. Alfrina dan Alvan pemandu yang serasi. Budi di balik layar bekerja dengan hati. Narasumber pilihan bawakan inspirasi. DCC Radio Online tampil penuh energi. Pokdis tiap Jumat pukul 10 pagi. Bersama belajar, bertumbuh dan berbagi. Aku yang tak akan melepaskan kamu, yang menggenggam hatiku. Kita takkan mungkin terpisahkan. Biarlah terjadi apapun yang terjadi. Aku yang tak bisa melepaskan kamu, yang miliki hatiku. Walau mungkin terlalu cepat Bagi kita berdua untuk mengatakan selamanya kita akan bersama, melewati segalanya yang dapat pisahkan kita berdua. Selamanya kita akan bersama, takkan ada keraguan kini dan nanti. Percayalah. Aku yang tak bisa melepaskan Kamu yang menggenggam hatiku. Walau mungkin terlalu cepat
Pagi sahabat di sisi. Senang rasanya kita nih. Saya Alfrina sebagai host dan ada Kak Alvan. Pagi Kak Alvan. Pagi Kak Elfrina, pagi sahabat di sisi semuanya. Dan di sini juga ada Kakak Budi. Pagi Kak Budi. Ya pagi Kak Elvina, Kak Alvan juga sahabat di sisi semua. Pagi. Iya, tentunya kita semua kabarnya sehat-sehat ya. Iya Kak. Oke, dan hari ini sahabat di sisi kita kedatangan mama-mama yang hebat. Iya, ada Mama Feni dan Mama Rian. Mereka mama yang kalau kita bilang adalah angel without wings ya. Jadi mereka malaikat tak bersayap. Iya. Gimana sahabat di sisi? Tentunya kita bangga punya mama yang hebat. Oke ya. Dan sebelum kita lanjut, kita kenalan dulu dengan mama kita yang pertama, Mama Rian. Pagi Marian, Mama Rian. Pagi Kak Elvina. Panggilan volume 87. Gimana kabarnya Rian dengan Mama? Gimana kabarnya? Alhamdulillah Kak, baik. Ini Rian ada di sebelah. Oke. Panggilan volume 75. Mama Rian, boleh Rian ngomong. Halo Rian, pagi. Panggilan volume 87. Bentar dulu Kak. Bentar. Iya, kasih coba. Iya. Mana ya? Halo Rian. Halo Rian. Halo, namanya siapa? Ngomong deh. Enggak. Halo Rian. Oke deh. Iya. Nama. Enggak. Rian. Oke. Udah nggak sekolah. Oh iya nanti ya mau jalan-jalan. Oke. Siap. Oke deh. Ya, Mama Rian tinggal di mana sih? Di Bekasi ya, kalau nggak salah. Di Cikarang. Cikarang. Oke, luar biasa. Jadi sahabat di sisi, Mama Rian ini adalah mama kita yang hebat, memiliki anak disabilitas netral vision dan tunarungu ya. Tapi luar biasa loh Rian ini. Nanti akan masuk ke salah satu sentra yang ada di Kemensos yaitu Panggudi Luhur ya, Bekasi ya Mama Rian ya. Oke. Amin. Nanti kita lanjut lagi Mama Rian, kita lanjut ke Mama Feni. Mama Feni, masaknya udah beres? Ya, sudah. nyambi bisa. Nyambi ya Ma. Oke, Anissa mana Anissa? Anissa bilang Assalamualaikum. Ini Tantenya mau ngomong. Ini Tante Pina yang kemarin ketemu. Yang kemarin sama adik kecilnya. Ingat ya kita kemarin ketemu. Yang Anissa dikasih kerupuk. Ya. Ya aku ingatnya kerupuk sih. Dia harus yang diingat gitu. Jadi dia gitu. langsung tangkap gitu kalau yang ini gitu. Jadi dia Oke deh. Anissa. Hai deh. Hai Bang. Hai. Biasa moodnya kalau pagi belum ini dia. Begitu belum sarapan rupanya ya Ma. Udah wajib itu. Kalau enggak ini bad mood ya langsung. Tapi gitu Rufina anak begini kan Iya. mood-moodan ya. Soalnya kalau dia semangat ya itu baru Oke. Gitu. ngomong gitu. Siap. Baik, nanti kita lanjut lagi Mama Rian sama Mama Feni ya. Kita lanjut lagi. Oke. Sahabat di sisi, nanti kita lanjut setelah yang satu ini. Tetap di Radio di sisi. Suara inspirasi tanpa batas.
Tak mau lagi aku percaya pada semua kasih sayangmu. Tak mau lagi aku tersentuh pada semua pengakuanmu. Kamu takkan mengerti rasa sakit ini, kebohongan dari mulut manismu. Pergilah kau, pergi dari hidupku, bawalah semua rasa bersalahmu. Pergilah kau, pergi dari hidupku, bawalah rahasiamu yang tak ingin ku tahu. Tak mau lagi aku terjerat pada semua janji-janjimu. Tak mau lagi aku terpaut pada semua permainanmu. Kamu takkan mengerti rasa sakit ini, kebohongan dari mulut manismu. Pergilah kau, pergi dari hidupku, bawalah semua rasa bersalahmu. Pergilah kau, pergi dari hidupku, bawalah rahasiamu yang tak ingin ku tahui. Bertahun-tahun bersama, ku percayaimu, ku banggakan kamu, ku berikan segalanya. Aku tak mau lagi, ku tak mau lagi. Wow. Yeah. Pergilah kau, pergi dari hidupku, bawalah semua rasa bersalahmu. Pergilah kau, pergi dari hidupku, bawalah rahasiamu yang tak ingin ku tahui. Tak ingin ku tahui. Yeah, ku tahui. Oke, sahabat di sisi masih sama kami nih di pojok diskusi disabilitas. Ya, edisi Jumat 12 Desember 2025. Ya, hari ini kita hari yang spesial karena menyambut Hari Ibu. Wow, Ibu. Makanya hari ini tamu spesial kita ya, teman diskusi kita mama-mama yang hebat. Wow, kayaknya kalau ngomongin mama nggak ada habisnya ya. Sahabat ya, nggak, saya juga tadi pengennya sih ngundang mama saya, tapi kalau mama saya ini tadi dia nangis nih ceritain gimana saya.
Kak Alvan, kalau aku Iya. ngajak mamanya mamaku nih, pasti mamaku nangis menceritakan gimana perjuangan dia dampingin aku ya. Dari aku menjadi seorang disabilitas hingga menjadi seorang ini nih, seorang ini nih, seorang apa tuh? Oke, Sudah yang amazing. amazing ya loh. Oke deh, Kak Alvan, gimana? Ada kenangan kah dengan mama tercinta? Pastinya dong ada kenangan gitu, dan nggak sedikit sih, ada banyak gitu kan, mulai dari saya terjun ke bumi jadi Terjun apa tak? Ayo wahai maksudnya terjun ke bumi ada mau gitu kan, terjun ada payung. gitu. Apalagi ini kan saya telat jalan gitu, jadi beliau berusaha untuk ini gimana supaya saya bisa jalan. Ya, oke. Ya, berarti Kak Alvan disabilitasnya sejak kecil atau memang sudah besar atau bagaimana? Kalau tunanetranya sih baru gitu Kak, cuma yang waktu kemarin itu masih ini sih low vision gitu, vision terang gitu, miopia gitu. Iya. Oh, miopia. Ya, kalau ngobrol perbincangan mama sih ya banyak sekali ya gitu, sampai tahun kemarin juga sebelum beliau meninggal juga ya gitu. Oh, udah nggak ada mamanya Kak Alvan? Iya Kak, udah nggak ada. Iyalah, tapi luar biasa ya perjuangan Iya, mama pasti. tentunya sama Kak Alvan ya. Iya pastinya Kak. Oke, kita lanjut dulu sama mama hebat kita. Selamat pagi Mama Rian. Pagi Kak Elvina. Iya, gimana nih rencananya untuk Rian ke depannya gimana nih? Harapannya, rencananya gimana Mama? Aku mau Rian itu mandiri tanpa saya gitu. Good. Benar-benar tanpa saya. Iya. Tapi sejauh ini bagaimana Mama mendidiknya? Awalnya kan kalau waktu itu kan sekolah masih saya anterin dari mulai SMP nggak saya anterin tuh, berangkat sendiri sampai SMA sampai lulus. Terus lulus baru pernah jual Marian baru. Cuma mikir ini tuh anak kami itu saya gitu pikir gini mulai sekarang, apa anak ini kok mijatnya enak gitu. Ya udah tak masukin ke pijat yang biasa gitu, diajarin temennya sesama disabilitas. Cuman jauh di Bekasi. Terus ternyata bisa dia, Pekam juga udah bisa, udah mulai bisa lah gitu. Makanya saya kejar yang masuk ke Pangudi Luhur biar dia mandiri. Kalau pijat kan dia bisa mandiri benar-benar berdiri sendiri tanpa saya gitu. Betul. Kalau karena itu yang dia bisa ya. Iya, kalau jualan kan nggak harus sama saya. Ntar kalau saya nggak ada, sama siapa? Betul. Iya benar. Wow, keren. Kalau yang ditakutin seorang ibu kan cuma satu. Kalau saya nggak ada, anak saya gimana gitu. Kalau punya anak disabilitas. Aduh iya betul. Jangan gitu dong Mama Rian. Aku jadi nangis nih. Saya jadi nangis nih. Iya, saya juga jadi nangis ya. Itu doang yang saya pikirin. Lebih aku nggak pengen apa-apa, cuman pengen anak saya tuh kalau saya nggak ada dia mandiri, benar-benar mandiri bisa gitu. Iya benar-benar sekali Bu. Iya. Ya nggak muluk-muluk, nggak harus jadi ini itu nggak. Luar biasa. Memang ya sahabat di sisi dimana perjuangan seorang ibu itu memang sing ada lawan ya, nggak ada tandingan. Sing ada lawan karena ya saya aja juga merasakan setelah menjadi seorang ibu ya, maaf kata, walaupun yang nyolek bapaknya nih, naik darah langsung ya, gitu. Jadi benar-benar deh, nggak bisa deh kalau untuk ngomongan mama sama papa ya, nggak bisa dibahas tentang perjuangannya untuk anak-anak disabilitas ya. Jadi maaf nih Mama Rian, kalau Rian ini emang dari kecil disabilitasnya? Iya, dia lahir prematur 1,8. Terus pernah kebocoran jantung juga. Terus paru-paru pengobatan selama 2 tahun di Hermina. Terus paru-paru kena. Terus telinga kena, mata kena. Saya kadang-kadang kenapa banyak gitu kadang-kadang ya, cuman kan aku manusia.
Iya Iya. benar-benar kenapa banyak? Ya Terus gitu sih. terus Kenapa banyak? disabilitasnya Aduh banyak nih Mama disabilitasnya ada Reni. lagi, Apa tuh? satu lagi. Dulu Rian hipospadia, Oh apa itu mah? yang itu loh lubang pipis itu nggak berada pada tempatnya. Oh oke iya iya baik ya. Terus Oh saya gitu. usahakan operasi. Rian umur berapa ya? Umur 7 tahun kalau nggak salah ya. Operasi berhasil, alhamdulillah sampai sekarang udah normal. Iya iya. Oke. Ini tinggal dikasih mata, sama matanya masih mending lah. Telinganya udah total. Oke, kalau matanya itu jarak berapa meter tuh Mama Rian? Kalau kacamata dicopot tuh udah nggak bisa, udah blur, udah ini ketolong Udah nggak lihat ya. Iya, ya lihat tapi ya kayak gitu. Oh, jarak berapa? Jarak baca yang di papan-papan itu masih kelihatan kayak baliho gitu mas? Oh oke. Nggak bisa. Kalau kacamata sama sekali nggak bisa. Kalau tanpa kacamata, pakai kacamata aja dia suka masih maju. Kalau misalnya di sekolah, Oh. Kalau kacamatanya dilepas, Riannya masih bisa lihat ini wajah mama gitu. lihat tapi dekat. Oh, Lihat harus tapi dekat ya. Iya. Terus maaf kalau pendengarannya nggak pakai alat bantu dengar Kama. Nggak bisa, dia udah 110. Oh, Harus yang Apa bagus. maksudnya bagaimana DB. tuh Mama maksudnya? Iya, gimana? DB-nya tinggi. DB-nya tinggi. Oh jadi Jadi nggak alat bisa bantu- dibantu ya? Bisa, cuman alat bantu dengarnya yang harus yang mahal banget gitu. Saya mah takutnya nanti kalau dia nggak bisa benerin apa malah ketergantungan. Iya sih. Kan mahal kan, harga alat bantu dengar itu mahal, spare partnya mahal. Betul. Nggak apa-apa. Kalau cuman itu mah nggak apa-apa, yang penting dia suatu saat mandiri gitu aja, nggak harus ngomong. Betul. Untuk kehidupan dia daily livingnya, dia berkegiatan sudah bisa sendiri semua ya, urus diri sendiri ya. Rian itu rajin banget, orang keliling jualan bakso aja bisa di kompleks sih. Wow, keren. Sekolah juga sambil jualan teh poci dulu. Ya ampun, mantap. Wow. Saya jadi malu nih Kak. Malu. Sahabat di sisi keren kan? Jadi Iya, dengan keren. keterbatasan di balik kekurangan kita sebagai disabilitas pasti ada poin plusnya yang bisa jadi istilahnya jadi suatu berkat bagi teman-teman di luar sana yang mendengar ya, menjadi inspirasi bagi teman-teman kita. Oke, kita lanjut dulu ya Mama Rian ke Mama Feni nih ya. Halo Mama Feni. Ya, Ya, Bu Vina. Gimana? Tadi masak apa sih? Kayaknya wangi sampai sini deh. Saja. Ya, ini apa? Lagi menunya sate taichan. Wow. Lalu selain sate apa lagi mah? Tempe goreng sama tubuh, buncis, jagung, Ya ampun. Sambalnya sambal taichan berbawang. Aduh, ya ampun, tolong. jadi Ya. pengen. Maaf ya, hanya ilustrasi ya. Ini hanya hoax ya, Maya. Iya, hanya hoak ya. Aduh. Hanyalah mimpi ya. Oke deh, nggak apa-apa ya sahabat di sini ya. Oke, Mama mau nanya aku nih. Aku mau nanya, Ya. ini Anissa disabilitas intelektual ya? Ya, benar. Oke, kira-kira Mama bisa ceritain tentang Nisa kepada kami. Anissa itu anak ketiga dari dua kakak-kakaknya tuh jauh ya usianya, dan saya pas hamil Anissa itu ya cukup udah umur lah ya, tapi hampir 40, cuman dokter bilang yang lebih tua dari ibu ada, dan udah semangat. Tapi Oh iya Bu, iya mah bener. Izin sebentar. Saya dulu sempat juga hamil tuh ya. Anak ketiga saya diomelin sama dokter. Itu ya, udah umur segini masih aja doyan. Ini dimarahin saya sama dokter. Oh saya lawan balik tuh dokter ya. Dokter, ini anak kan ini rezeki dari Allah. Saya bilang gitu. Sih rezeki tapi ibu harus tahu diri dong. Ibu tuh tensinya tinggi. Ibu tuh umurnya berapa Bu? Aku tuh posisi saya umur 42. Kalau saya sebelum 4 masih 39 mau 40 lah. Cuman Makanya kita wah
Jadi Gimana benar itu ini kata ya? dokter di atas ibu masih ada ini kak. Ada contohnya ya. Ketemu lagi ya. Tapi ya alhamdulillahnya anak saya yang paling kecil yang lahirnya. Jadi memang sih saya berkasus mah. Jadi Iya. waktu itu saya kena preeklamsia. Udah Oh, gitu sama. iya, sama juga. Sama, saya tuh Preeklamsia. preeklamsia. Makanya si Iya, terus Anissa begitu tuh kan prematur biasanya kan. Apa tuh preeklamsia kak El? Nah, tolong dijelasin. Preeklamsia. Oke, preeklamsia itu tekanan darah tinggi dalam keadaan hamil. Ini bahaya untuk bayi dan ibunya. Betul, betul. Jadi jadi waktu itu kalau anak saya mah ya, kalau Iya. saya dulu tuh saya kan dikasih obat darah tinggi tuh, tapi saya nggak pernah minum, nggak mau Oh. saya nggak mau minum. Jadi saya selalu bilang sama ibu-ibu yang hamil nih di luar sana, teman-teman sahabat di sisi mungkin sedang hamil ya, kalau saya jangan ikutin bandelnya saya dikasih obat hamil, dikasih obat tensi gitu ya, nggak saya minum, saya nggak mau gitu. Jadi memang ketika saya lagi hamil gitu, aduh udah kan saya sambil kerja ya, udah gitu ruangan saya di atas lagi lantai 2, aduh bener-bener kerasa pinggang, kaki semuanya, aduh kayaknya keren banget ya perjuangan waktu itu. Dan akhirnya kalau saya waktu itu mama saya umur kehamilan 36 minggu harus dikeluarin mah, karena dilihat lab ternyata kandungan saya mengalami keracunan protein 3+ sudah maksimal. Jadi kehamilan saya mengalami keracunan. Jadi kalau misalnya nggak dikeluarin itu bisa mati ibu atau mati anak, bahkan dua-duanya. Aduh saya panik banget waktu itu. Akhirnya saya langsung masuk ke ICU. Itu dulu observasi udah lahir, udah dikeluarin masuk ICU. Sempatlah berapa hari, tapi ya untungnya alhamdulillahnya justru anak saya yang paling ganteng ini. Iya kayak bule banget iya, bener. Aduh alhamdulillah banget ya. Iya. Ya gitu, oke lanjut mama, silakan Iya, lanjut. lanjut. Memang resiko kadang preeklamsia tuh harus kita aware ya. Kalau saya tuh Betul, iya. saya tuh familiar sama Mbak Google ya. Jadi apa yang aneh di saya langsung browsing. Jadi saya bilang memang saya udah bengkak, tapi saya aneh gitu. Badan bengkak, semua bengkak, dan yang saya itu kalau saya jalan pulang kantor kok kaki saya berat. Betul, iya Nah, saya juga gitu mah, betul. Jadi paling rayunya aku pulang naik taksi ya, kaki soalnya udah nggak bisa. Jadi dari situ yang udah dicurigai itu saya ke dokter kandungan. Dok, ini saya nggak bener loh nih dok. Saya bilang, kenapa bu? Ini saya badan saya bengkak semua. Sedangkan saya diprediksi itu lahiran bulan Februari dan saya kejadian itu Desember kan. Oke. Terus saya udah bengkaknya lebih awal. Ya ibu kakinya gantung kali gini-gini. Enggak, ini lain saya bilang gitu. Ya yuk, udah deh bu, kita cek lab katanya. Pas cek lab, benar ketahuan. Jadi tinggi protein kan. Oh iya sama dengan Iya, saya. dokternya ini bilang, wah bu maaf bu, ini kayaknya takutnya nanti dia prematur. Terus ibu harus cari rumah sakit. Saya kan di klinik ya sama dokter ini. Saya nggak bisa bu karena di klinik saya belum ada peralatan, gitu kan. Terus saya cuma numpang lahir lah. Akhirnya saya dirujuk tuh, suruh cari dokter Bowo. Dia katanya itu bagus bu, dia spesialis anak-anak kayak kayak gini lah, kayak ibu yang punya masalah. Iya. Saya ketemu dan Cipta waktu itu lagi renovasi ya. Saya ketemu, saya pernah lahir normal, tapi saya baru lihat jalan lahir tuh kayak gitu. Aduh, tensi saya makin naik, saya nggak kuat. Saya bilang sama ibu saya waktu itu, masih ada almarhum ibu saya nggak bisa bu, tensi saya udah dikasih berapa kali obat tensi di bawah lidah ya. Saya harus balik ke rumah sakit awal, biarin deh bayar mahal, saya bilang. Akhirnya saya cuma seminggu saya pindah ke rumah sakit Bunda. Saya cuma berapa hari dikasih penguat paru ya. Terus akhirnya Anissa harus lahir karena saya diinfus sudah dari leher karena sudah bengkak. Dan diperiksa makanan itu udah nggak ke anaknya, jadi sudah nggak nambah lah, cairan aja yang ada di tubuh saya kan. Jadi dokternya harus segera bu, malam itu harus bu, bilang ibu nih harus ini karena udah terlalu banyak cairan, kasihan bayinya, resiko. Saya sampai waktu itu bapak saya bilang
suami saya tolong, istri saya, oh enggak Pak, saya tolong, insya Allah dua-duanya harus selamat, nggak ada untuk memilih kepada dia. Iya betul iya. Iya, Iya betul. alhamdulillah lahir, cuman prematur, beratnya cuman di bawah 2 ya. Berarti kehamilan berapa minggu tuh Ma? Harusnya dia kan Februari, dia lahir Desember Anissa. Oh berarti 38. Iya. 30 masih 30 masuk ganjil lah kan kata orang kalau Oke, 37 ya kali 37 ya 36 Ya. 37 itu tujuannya iya. udah Tapi beratnya belum ini belum pengen nambah. lagi tuh. Saya itu dia beratnya di bawah 2. Jadi Oh. saya nggak boleh keluar rumah sakit sampai dia bilang Iya, "Gua harus iya. masuk ini itu." Saya Oke. bilang Iya. masalah lagi dengan biaya ya. Dan itu luar biasa ya istilahnya. Tapi dia alhamdulillahnya dia nggak pakai ventilator karena napas dia cuman Masih bagus ya. masih bagus baru lahir aja. Cuman udah saya dikasih tahu resiko apa yang dengan punya anak ini ya, anak prematur. Terus Iya. saya jadi akan banyak nanti ada tes darah, tes terus kebetulan tuh matanya Anissa juga tadinya sarafnya tuh belum nyatu, agak miring. Kalau ini nggak nyatu Bu, laser. Tapi saya berdoa ya Allah, ini anak udah survive di ruang itu Iya. hampir 40 hari lah, hampir sebulan lebih. Masa dikasih lagi harus ini ya. Ya, makanya bapak saya bilang, kamu tuh jangan ini sama ini. Anak ini perjuangannya luar biasa untuk hidup. Betul. Iya. Ya berjuang loh. Dan saya juga awal tuh ada penolakan, maksudnya ya Allah kenapa ya diujinya begini gitu loh. Saya Iyalah, iya. saya lama loh nggak mau nengokin Anissa itu dia lucu ya, saya nggak mau karena Iya. masih kayak punya anak 2 normal kok Iya betul. gini ya. Tapi ya udah, tapi dari dengan Anissa terus dia TK, saya ke dokter ya, saya ke dokter apa namanya tuh rehabilitasi medik, terus ke tumbuh kembang. Tapi saya udah dibilang ini anak kayaknya akan telat Bu dari cara dia merespon gitu kan. Saya bilang yalah, saya ini ya, saya harus terima. Iya. Sampai akhirnya dia TK gurunya yang ngomong, Bu kayaknya Anissa belum bisa untuk masuk SD, kayaknya diajak ke ini nggak respon, telat gitu loh. Oh, berarti memang bukan dari lahir ya sebetulnya ya, tapi memang istilahnya karena prematurnya ya. Ya Jadi mungkin belum karena tumbuh prematur. dengan sempurna ya. Ya, jadi mungkin dari situ ya. Mau saya juga, pokoknya saya Anissa tuh, ya itulah saya alhamdulillah ketemu ini ya Google ya. Dia mau sekolah pun saya Google, ini anak saya masih di mana. Akhirnya saya ke LPTUI, saya ketemu sama psikolog ya. Jadi ketahui lah bahwa Anissa itu bisa dites intelektual atau tunagrahita. Oke. IQ-nya di bawah, IQ-nya 50. Oh, udah dites ya, Ma? Udah. Karena saya orangnya kepo orangnya. Iya. Ini anak gini kenapa? Ada apa gitu kan? Terus Siap. apa yang harus saya lakukan dengan punya anak seperti ini gitu kan? Jadi Iya. udah saya ketemu sarannya dari psikolognya. Tadinya saya terapi, baliknya harusnya sih sebenarnya kalau dari tempat terapi saya bilang ibu masuk negeri uangnya untuk terapi, jadi anak begini jangan putus terapi kan. Cuman Iya. ibu saya bilang kamu jangan masukin ke umum, kasihan anak ini nanti dibully. Terus gurunya pernah, saya udah masuk negeri, gurunya ngomong, tapi ibu harus siap ya, jangan berharap banyak, kita nggak ada guru spesial untuk anak ibu. Jadi paling anak ibu akan kita ajarkan setelah anak-anak namanya olahraga. Jadi jangan ibu yang berharap banyak. Nah saya di situ langsung hopeless gitu loh. Lah kok bisa ya? Jadi seperti terpaksa menerima anak inklusi kan gitu kan. Iya. Nah, akhirnya saya ketemu sekolah. Akhirnya saya memilih masuk SLBT Rasa. Dan ketemu orang-orang, maksudnya di situ saya baru nilai ya Allah.
banyak nih ya yang disabilitas gitu. Kemarin kita cuma ngelihat anak-anak normal gitu kan. Disitulah kita banyak belajar banget, banyak banget. Iya. Banyak Iya. belajar. Apalagi kemarin ya habis acara HDI itu anak-anak orang tua ya, terutama tuh mama-mama hebat, papa hebat, ikut dampingin, ikut jalan. Iya, betul. Gitu. Betul. Luar biasa. Iya, Keren. apalagi ketemu Tina, saya juga makin wah Iya, emang kenapa ketemu aku? banyak Bu. Jadi saya itu kemarin itu cuma dari sekolah, anaknya Iya. pulang sekolah, udah Iya. diam terkotak di dalam rumah, nggak tahu Oke. apa juga. Iya. Setelah Anissa kan saya lagi vakum dulu nih, insya Allah tahun depan baru mau masuk negeri gitu kan, insya Allah. Karena susah juga masuk negeri. Ini pemerintah nih PR nih harus banyakin SLB negeri. Maaf Ada ya. Ibu di Jakarta Selatan ada bekas sekolah saya itu SLBC Lebak Bulus ada Ibu. Tapi kan jauh Bu dari saya. Oh iya, Saya kan Jakarta betul. Timur. Oke, lanjut Ma. Jadi anak-anak sekarang itu saya lihat itu orang tua sudah mulai melek untuk menyekolahkan anak-anak yang disabilitas. Kalau dulu kan diumpetin ya di rumah. Iya. Kalau sekarang nih mereka melek ya, maksudnya anak harus sekolah, apalagi makanya bersaingnya kayak Anissa itu bersaing dengan anak umur 20 tahun untuk SMA untuk SMP kelas 1. Jadi sedih juga gitu ya, maksudnya ya kita ngalah, kita harus nyari yang swasta. Karena itu balik lagi ya keterbatasan kan gitu ya. Karena terus kemarin alhamdulillah saya ketemu sama Ibu Fatma ya, istri Ibu Mensos. Dia bilang, Bu tolong dong Bu untuk anak dengan disabilitas intelektual tolong diperhatikan, soalnya mereka itu kan secara IQ mereka kurang ya istilahnya, cara tanggap, cara apa, untuk kerja juga mungkin susah. Tapi untuk anak tunanetra, tunadaksa, alhamdulillah otaknya masih bisa nerima, bisa belajar, bisa nerima lah pelajaran apa. Jadi kadang mereka yang sudah lulus SMA atau apa, bingung anak ngapain gitu. Iya. Kan ya nggak ada gitu. Maksudnya saya pernah ketemu dia Grab ya, saya tanya kamu gimana Grab? Ya saya ini aja, dia bilang gitu, pakai suara gitu kan. Oh ya kamu hati-hati ya bawa orang, saya bilang gitu. Ya kalau orang tuanya alhamdulillah berlebih, mungkin mereka bisa untuk dapat pelatihan yang bagus. Tapi kalau untuk lainnya akhirnya mereka selesai sekolah ya udah di rumah. Iya Gitu. Jadi untuk disabilitas intelektual itu masih kurang ya gaungnya, karena tersamarkan dengan anak bodoh katanya. Kalau anak Iyalah. ya padahal itu anak intelektual gitu, intelektual karena IQ-nya di bawah. Jadi itulah maunya. Saya juga PR tuh buat Anissa. Tadi saya dengar Mama Rian itu sama. Saya mempersiapkan Anissa untuk ke depan. Saya kan nggak namanya. Betul. Saya titipkan sama kakaknya. Kamu tolong adik kamu, tolong dampingin. Tapi saya sebisa mungkin saya bikin dia mandiri. Iya. Tuh, karena ya di luar dunia gimana ya? Kasihan gitu. Iyalah, benar itu Mas. Betul. Oke Mas, nanti kita lanjut lagi. Ya. Masih jangan pergi dulu, belum. Ya itu banyak aja ceritanya. Banyak nih, kan nanti nggak apa-apa. Aku nanti mau ini lagi korek-korek lagi di Mama Feni sama Marian. Tunggu sebentar ya. Mungkin makan dulu, ngopi dulu. Sahabat di sisi ada yang belum sarapan, ada yang belum mandi kali ya, mandi dulu ya. Oke, sahabat di sisi, tetap di radio di sisi, suara inspirasi tanpa batas. Halo semua sahabat di sisi radio, apa kamu lagi suntuk? Lagi lapar? Atau males makan makanan berat? Tenang aja, ada cemilan yang bikin hari kamu makin renyah. Kenalin nih, Mel Snack. Ini menjual stik keju, stik bawang, dan keripik bawang pedas. Homemade dan higienis. Rasanya
Kriuk-kriuk, gurih dan bikin nagih loh. Cocok banget nih buat nemenin kamu kerja, belajar, ataupun hanya sekedar santai-santai aja. Mau coba? Buruan yuk, di order sekarang juga di nomor WhatsApp 081 388 130 988 081 388 130 988 atau bisa melalui Instagram @mels_snack. Domisili di Jakarta ya. Terima kasih. Bersabarlah duhai kekasihku, lekaslah pulang sayang, tebuslah rinduku ini. Jarak terbentang antara kita menjadi butir-butir kerinduan. Berharap kau kan bersabar untuk menungguku. Ku akan segera kembali melepas rindumu. Kekasihku akan sabar untuk menanti. Beri janjilah untuk menjaga setiamu. Aku di sini kan setia menanti kehadiran dirimu.
sahabat di sisi, balik lagi nih kita dengan mama-mama hebat. Oke, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol sama Mama Feni, sama Mama Rian, bagaimana perjuangan mereka untuk membuat anak-anak tersayang mereka ini, permata hati mereka ini menjadi orang yang mandiri, orang yang kuat, orang yang bisa berguna bagi dirinya dan bagi orang lain. Oke, sahabat di sini kita lanjut lagi. Aku mau ngomong sama Mama Rian dulu. Mama Rian, masih adakah? Masih di sini dengan setia. Oke deh. Sapa dulu sahabat di sisinya. Halo sahabat di sisi, gitu bilang Mama. Halo sobat di sisi. Cie. Gak apa-apa, memang biasa gitu. Pertama-tama. Balik lagi kita ngobrol tentang perjuangan Mama Rian dan papanya Rian ya. Oke, aku mau nanya nih Mama Rian mengenai latar belakang Rian akhirnya ini tadi aku lupa nanyanya. Didiagnosa ini ketahuannya memang dari lahir ya Mama ya? Enggak, seumur 1,5. Oh oke. Gimana ceritanya dong? Ceritanya kan pulang kampung nih ke Jawa. Tapi lahirnya normal ya Rian? Lahirnya sesar. Oh sesar, oke. Prematur. Oh Di bawah prematur. 2 kilo. Di bawah 2 kilo. Terus itu apa? Udah gede, udah 2 tahunan lah. 2 tahunan saya bawa pulang ke Jawa kan, Jogja. Nah, itu Pak D-nya itu gini. Itu anak ngedablek apa kagak denger sih gitu. Kata dia. Kok nggak ngomong-ngomong kok gitu kan. Cuman dia mau ngomong langsung mungkin takut sayanya drop apa gimana gitu. Terus dilemparlah pakai panci gitu di belakang. Coba ya, dicoba ya gitu. Terus dia nggak respon, nggak nengok. Diem doang. Kayaknya ini anak nggak denger kata Pak D-nya gitu. Kayaknya ini anak nggak denger nih kupingnya. Coba dites. Oke. Tahun itu kan tes BERA adanya cuma di Bethesda, Yogyakarta. Iya. Terus bayarnya pun mahal kan. Iya. Terus akhirnya Pak D-nya pada patungan, nih saya punya duit segini gitu. Terus kamu punya duit berapa? Diperiksain anaknya di sono. Akhirnya ke Bethesda diperiksain di tes BERA. Dia itu ternyata pendengarannya nggak ada sama sekali. Terus selama 2 minggu saya nggak mau mandi, nggak mau makan, nggak mau ngapa-ngapain. Saya stres. Tapi Mama waktu kan anak itu waktu lahir kan kayak pengalaman saya nih. Begitu anak saya lahir, wah langsung nangis dia. Rian nangis nggak? Rian itu nangis tetap. Oke. Tetap Terus kan nangis. biasanya kan itu kan gitu. Waktu lahir itu pasti ada dokter anak, ada dokter kandungannya tentunya yang bantu lahir sama bidan. Nah itu nggak diperiksa, lengkap apa? Karena saya waktu melahirkan selalu gitu, anaknya lengkap ya Bu, kan dilihat matanya, gitu. Semua lengkap. Rian kan umur 3 bulan itu kena panas tinggi. Oke. Kena panas tinggi, terus kena kan dia kan prematur juga, jadinya kurang kan. Maksudnya ini onderdilnya gitu kurang gitu. Kurang bagus gitu. Terus 3 bulan itu kena panas tinggi, tapi saya nggak ngerti kalau dia itu kena saraf telinganya. Kan enggak, kalau 3 bulan kan saya nggak ngerti kalau ini saraf telinganya kena gitu, nggak ngerti. Ngertinya pas umur 2 tahun kurang itu kok nggak ngomong gitu, ngomong cuma baba bibi gitu doang. Tapi kita dablek apa kenapa gitu kan. Makanya terus di tes BERA di Bethesda ketahuan. Ya udah ternyata di telinganya itu dua-duanya total sarafnya udah putus. Jadi waktu kemarin waktu bayi sekitar 1 sampai 2 1 2 3 4 5 sampai setahun itu gimana cara komunikasinya Mama sama Rian waktu anak itu kasih makan, pipis? Dia mah kalau pipis biasa, kalau dia otaknya cerdas, maksudnya pinter gitu. Cuman ya itu dikirain kita ngomongnya telat gitu doang. Pikiran kita ngomongnya telat gitu. Terus posisi saya kan kerja, bapaknya kerja, dia sama mbaknya, sama yang ngomong gitu dulu. Oke deh, baru ketahuan 2 tahun. 2 tahunan baru
2 tahunan baru tes bira di petes dan nah itu ketahuan sayanya pusing. Tapi Terus lama kelihatan kelamaan matanya ada gangguan di situ juga. nah itu sekolah itu bentar-bentar dia maju, bentar-bentar maju gitu. Ini anak kenapa gitu. Nah terus dari sekolah itu aku periksain nih, ternyata matanya juga iya. Terus pakai kacamata. Begitu ceritanya. Berarti sekarang nulisnya masih pakai pulpen dong berarti ya? Dia mah kalau naik motor juga bisa, jarak jauh bisa, asal pakai kacamata. Cuman nggak tahu ya Allah itu kasih kelebihan apa gitu, naik motor sampai ke Subang, sampai Jakarta, sampai Bekasi. Keren. Dia sekolah juga udah berangkat sendiri, pulang sendiri sambil bawa teh poci waktu SMA-nya itu. Jadi Pertamanya sekarang kan dia umurnya berapa, Pak? sekarang 23. 23, berarti udah punya cewek ya? Rian udah punya cewek belum, Rian? Enggak, dia belum seneng pacaran, kata dia kalau uang banyak-banyak. Oh, Kalau uang keren. banyak-banyak kata dia gitu. Oh, mantap. Makanya Oke, berarti pengen pijat. Oke. Udah dapat bayaran sih dia. Iya. Oh, udah ada. Oh, syukur. Udah, Berapa? Coba bayaran pendapatan pertama berapa, Ma? Dari pijat. 100.000 disimpan ini, 100.000-nya dia dibuat di mana? Pintar sekali. Ya udah Rian nanti pijit Kakak Vina ya. Pijit Iya. Kakak Vina ya. Bagus. Bisa dia bekam juga udah bisa. Keren. Aku memang dulu Mas di Bandung punya langganan pijit itu 3 Iya. saya. Tunanetra 1 perempuan, tunarungu 1 laki-laki. Karena saya tuh suka tangan laki-laki kenceng ya. Terus satu lagi ada pegawai saya dulu. Oke, mantap. Jadi papanya dukung ya? Dukung, alhamdulillah. Gimana ketika mendapatkan kabar Rian tidak bisa mendengar papanya, responnya seperti apa, Mas? Papanya kan waktu itu kan di sini di Jakarta, saya di Jogja kan. Dia mah ya sudah, mau gimana lagi, emang adanya itu, dikasihnya itu, diamanahinya itu. Kita punya anak satu aja, kita urusin yang benar gitu. Jadi kita kayak gimana gitu ya, kayak ntar kalau kita ada lagi pasti kita sayangnya ke ini jadi gitu kiranya. Iya, pasti takutnya terasing ya, jadi lebih sayang sama yang itu ya. Iya, Terus memang kita ada, iya, misalnya betul. kita ada orang yang ngomongin udah tahu anaknya kayak gitu, pada nggak punya anak lagi. Saya emang nggak peduli sama bapaknya, bodo amat, orang kita yang ngejalanin kok. Masalah anak kayak apa, udahlah nggak usah dipikirin. Yang normal aja kan, kadang-kadang yang ini juga nggak benar juga banyak. Betul. Gitu aja. Ya. Bikin sedih mamanya ya, bikin susah bapaknya gitu. Iya. Wah, keren. Biarpun begini kayak kita udah bahagia, ditukar pun nggak mau saya. Misalnya ini kayak tuker yang keren, yang bagus, enggak, saya maunya ini aja, ada ini aja. Mantap, mama keren. Wow, aduh keren banget. Oke, sahabat di sisi, gimana? Keren ya tentunya nih mama kita yang satu ini dan mama Feni juga yang saya sampai nggak bisa berkata-kata lagi, karena memang perjuangan orang tua itu untuk anaknya itu nggak bisa nggak bisa ditandingi lah ya. Aduh, mau sampai ke ujung langit juga dikejar ya Maya. Iya. Betul, Mas. Betul, Bu. Betul ya, Mbak Feni ya? Betul. Mau kemana juga mau dikejar. Itu pengalaman. Itu terjadi dalam hidup saya juga, Mama. Jadi saya merasakan sekali perjuangan Mama Feni dan Mama Rian, karena itu yang dirasakan. Jadi saya waktu sekolah nih, sedikit cerita. Waktu saya sekolah SMA, jadi saya kan di SLB itu cuma 2 tahun, Ma. Karena waktu itu saya pengen jadi lawyer ya. Waktu itu cita-cita saya jadi pengen jadi pengacara waktu itu. Terus akhirnya nggak jadi. Nggak jadinya karena mama saya tidak setuju kalau saya ngambil kuliah jurusan hukum gitu kan. Akhirnya saya lulus di salah satu kampus swasta di Jakarta, ngambil sastra Inggris gitu. Akhirnya nurut nih gara-gara mama nih gitu kan. Kamu gimana, kamu jadi pengacara, kamu gini. Ada mam, temen aku nih mam. Udah gak usah, kamu ambil bahasa Inggris. Nanti kamu kerjanya bisa jadi penerjemah. Kamu nanti bisa ini.
ya udah deh nurut deh. Padahal jujur di antara kakak abang adik saya yang maaf kata on bahasa Inggris cuma saya gitu loh. Mereka tuh abang kakak adik saya tuh wah keren-keren gitu, apalagi adik saya bisa bahasa Jerman, kakak saya Perancis gitu. Jadi keren-keren lah kakak abang saya adiknya. Jadi saya merasa aduh deh ya udah deh nurut deh gitu kan. Ya akhirnya memang gara-gara nurut orang tua akhirnya ada kesempatan untuk lowongan CPNS. Akhirnya saya masuk di Kemensos dengan ijazah sastra Inggris gitu loh. Keren. Akhirnya ya inilah makanya begitu ada istilahnya ada rapelan gaji. Wah emak, ini udah lucu-lucunya cerita saya nih. Mama saya sama bapak saya kan saya pulang dari Bandung kan, saya bawa nih duit nih segepok nih, Pak ini mah ini rapelan. Oh mereka berdua rebutan, ini saya. Bahagia pasti Bu Vina. Iya lucu banget ya. Ya ampun mah, ya kan aku yang bayar kuliah kata bapakku. Tapi kan aku yang antar kuliah. Ya, aku yang gini kata mama kan, mama yang dampingin aku kuliah nih. Iya, mamaku itu Mama Feni, Mama Rian, mamaku itu sampai duduk di kelas loh. Duduk di kelasku. Mama hebat itu. Iya, makanya saya mau lihat Mama Feni sama Mama Rian ini iya, bener-bener kayak mama saya banget bener. Makanya tetap berjuang ya mama-mama yang hebat ya. Karena semua perjuangan Mama Feni, Mama Rian itu nggak akan ada sia-sia, tidak akan sia-sia, oke? Oke, sahabat Sisi, nanti kita sambung lagi ya. Dengerin yang satu ini dulu. Sesaat lagi kita akan mendengarkan My Inspiration Today. My Inspiration Today. Inspirasiku hari ini akan mengisahkan cerita inspiratif tentang Jack Ma, pendiri Alibaba. Di kota Hangzhou, Tiongkok, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Ma Yon yang kemudian lebih dikenal sebagai Jack Ma. Sejak kecil, Jack Ma bukanlah murid yang berprestasi di sekolah. Ia bahkan gagal dalam ujian masuk universitas sebanyak 2 kali. Namun, ada satu hal yang sangat ia kuasai, bahasa Inggris. Dengan kemampuan bahasa Inggrisnya, Jack Ma bekerja sebagai pemandu wisata untuk turis asing di Hangzhou. Ia memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar tentang dunia luar dan mengembangkan kemampuan komunikasinya. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya ia berhasil masuk ke Hangzhou Normal University dan lulus dengan gelar sarjana bahasa Inggris. Setelah lulus, Jack Ma menjadi guru bahasa Inggris dengan gaji yang sangat kecil. Namun, ia tidak pernah menyerah pada mimpinya. Pada tahun 1995, ia melakukan perjalanan ke Amerika Serikat dan pertama kali mengenal internet. Ia sangat terkejut dengan potensi internet dan melihat peluang besar untuk bisnis di Tiongkok. Sekembalinya ke Tiongkok, Jack Ma mendirikan perusahaan internet pertamanya bernama China Pages yang merupakan direktori online pertama di Tiongkok. Sayangnya, perusahaan ini tidak berhasil seperti yang diharapkan. Namun, Jack Ma tidak menyerah. Ia percaya bahwa internet akan mengubah cara orang berbisnis di Tiongkok. Pada tahun 1999, Jack Ma bersama 17 temannya mendirikan Alibaba, sebuah platform e-commerce yang menghubungkan bisnis Tiongkok dengan pembeli di seluruh dunia. Awalnya, banyak orang meragukan ide Jack Ma. Mereka berpikir bahwa e-commerce tidak akan berhasil di Tiongkok karena infrastruktur yang belum memadai dan kurangnya kepercayaan konsumen terhadap belanja online. Namun, Jack Ma memiliki visi yang kuat dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Ia bekerja keras untuk membangun Alibaba menjadi platform e-commerce yang terpercaya dan mudah digunakan. Ia juga fokus pada pengembangan infrastruktur logistik dan pembayaran untuk mendukung pertumbuhan bisnis e-commerce di Tiongkok. Perjuangan Jack Ma tidaklah mudah. Ia menghadapi banyak tantangan dan rintangan, termasuk persaingan ketat dari perusahaan e-commerce asing dan masalah regulasi dari pemerintah. Namun, ia tidak pernah menyerah. Ia selalu belajar dari kesalahan dan terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Berkat kerja keras dan dedikasinya, Alibaba tumbuh menjadi perusahaan e-commerce terbesar di dunia. Jack Ma berhasil mengubah cara orang berbisnis di Tiongkok dan memberikan dampak positif bagi jutaan orang. Ia menjadi inspirasi bagi banyak pengusaha muda di seluruh dunia. Kisah Jack Ma adalah bukti bahwa dengan kerja keras, ketekunan, dan keyakinan pada diri sendiri, kita dapat mencapai impian kita, bahkan jika kita berasal dari latar belakang yang sederhana. Ia mengajarkan kita untuk tidak pernah menyerah pada mimpi kita dan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam segala hal yang kita lakukan. Semoga kisah ini memberikan inspirasi bagi Anda. My inspiration today. My inspiration today. Saat suara sunyi tak terdengar jelas, kisah disabilitas hilang tak terbahas. Jalan penuh liku kadang terasa berat, butuh ruang aman tempat berbagi curhat. Popis kini hadir membawa cahaya baru, dialog dan diskusi sampaikan suaramu. Pengalaman dibagi jadi semangat baru, topik menginspirasi, membuatmu terpacu. Popis pojok diskusi disabilitas, tiap Jumat pagi aspirasi kita bebas. Cerita dan harapan, ilmu jadi cahaya, ruang tumbuh bersama, berdaya jadi nyata. Elvina dan Alvan pemandu yang serasi, budi di balik layar bekerja dengan hati. Narasumber pilihan bawakan inspirasi, DCC Radio Online tampil penuh energi. Terus bersiaran, jangan pernah berhenti. Sajian Pokdis nutrisi untuk hati. Langkah kecil kini pasti bermakna nanti. Hadirkan kualitas, bikin kami mengerti. Pokdis pojok diskusi disabilitas, tiap Jumat pagi aspirasi kita bebas. Cerita dan harapan, ilmu jadi cahaya, ruang tumbuh bersama, berdaya jadi nyata. Elfrina dan Alvan pemandu yang serasi, budi di balik layar bekerja dengan hati. Narasumber pilihan bawakan inspirasi, DCC Radio Online tampil penuh energi. Pagi bersama belajar, bertumbuh dan berbagi. Seorang anak mengeluh pada ayahnya tentang hidupnya yang sulit. Ia tidak tahu lagi harus berbuat apa dan ingin menyerah saja.
Ia sudah lelah berjuang. Ia capek sekali dengan hidupnya karena setiap saat satu persoalan terpecahkan, persoalan yang lain pasti muncul. Ayahnya, seorang juru masak, membawa anaknya ke dapur. Ia mengambil 3 buah panci, mengisinya masing-masing dengan air dan meletakkannya pada kompor yang menyala. Beberapa saat kemudian, air dalam panci-panci itu mendidih. Pada panci pertama, ia memasukkan wortel. Pada panci kedua, ia memasukkan telur. Dan pada panci ketiga, ia memasukkan beberapa biji kopi tumbuk. Ia membiarkan ketiganya mendidih. 20 menit kemudian, sang ayah mematikan api. Lalu menyeduk wortel dari dalam panci dan meletakkannya pada sebuah piring. Kemudian ia mengambil telur dan meletakkan pada piring yang sama. Terakhir ia menyaring kopi dan diletakkan pada piring itu juga. Ia lalu menoleh pada anaknya dan bertanya, "Apa yang kau lihat, nak?" "Wortel, telur, dan kopi," jawab sang anak. Ia membimbing anaknya mendekat dan memintanya untuk memegang wortel. Anak itu melakukan apa yang diminta dan mengatakan bahwa wortel itu terasa lunak. Kemudian sang ayah meminta anaknya memecahkan telur. Setelah telur itu dipecah dan dikupas, sang anak mengatakan bahwa telur rebus itu kini terasa keras. Kemudian sang ayah meminta anak itu mencicipi kopi. Sang anak tersenyum saat mencicipi aroma kopi yang sedap itu. "Apa maksud semuanya ini, ayah?" tanya sang anak. Sang ayah menjelaskan bahwa setiap benda tadi sudah mengalami hal yang sama, yaitu direbus dalam air yang mendidih. Tetapi selepas perebusan itu, mereka berubah menjadi sesuatu yang berbeda-beda. Wortel yang semulanya keras, setelah direbus dalam air mendidih, berubah menjadi lunak dan lembek. Sedangkan telur, sebaliknya, yang semula mudah pecah, kini setelah direbus menjadi keras dan kokoh. Sedangkan biji kopi tumbuk berubah menjadi sangat unik. Biji kopi setelah direbus malah mengubah air yang merebusnya itu. "Maka yang manakah dirimu?" tanya sang ayah kepada anaknya. Di saat kesulitan menghadang langkahmu, perubahan apa yang terjadi pada dirimu? Apakah kamu menjadi sebatang wortel, sebutir telur, atau sebiji kopi? Di sisi radio, suara inspirasi tanpa batas. Udah, Mas? Oh, udah. Oke, sahabat di sisi lagi seru ngobrol-ngobrol sama emak-emak rempong ini, lupa deh. Iya, oke sahabat, kita sedikit lagi melanjutkan pembicaraan kita yang makin lama makin hot ini, ya tentunya. Oke, aku mau nanya sama Mama Feni dulu. Mama Feni, tadi kan aku sedikit mengulik tentang papanya Rian. Kalau papanya Anissa gimana, Ma? Kalau awal mungkin dia kayak ada penolakan karena kan dua kakaknya normal ya.
Tapi waktu saya ke LPTUI itu untuk baca hasil Anissa, saya ajak dia. Saya waktu itu dia masih kerja. Saya bilang kamu izin, kamu harus dengar sendiri. Jangan kamu kayak denial kalau anak kamu normal. Fisik dia kan alhamdulillah bukan anak Down syndrome gitu kan. Kamu harus dengar dari pakarnya lah ya. Udah. Nah, akhirnya dia masih akhirnya dia dengar mulai. Tapi waktu Anissa masuk SLB-C itu saya lihat shocknya dia gitu, karena kan anak-anak C itu kan ada yang Down syndrome, ada yang fisiknya juga nggak ini. Itu dia duduk, dia bengak. Saya bilang, dia bilang kamu shock ya? Saya bilang ya nggak aja lah, cuman ini. Tapi terakhir ini dia yang malah lebih care sama Anissa gitu. Ya alhamdulillah lah ya, maksudnya mikirin lah. Ini Anissa begini, Anissa belum makan gini kan, jadi akhirnya dia bisa nerima gitu kan. Akhirnya nerima juga papanya ya? Nerima dan ya apalagi setelah Anissa alhamdulillah ikut kayak Soina lomba gitu loh Bu, atletik ya. Kemarin ikut Paralimpik wakilin Jakarta Timur. Dia yang selalu dampingin, karena saya bilang udah kamu aja, kamu yang dampingin, saya terbatas, kaki saya suka sakit. Saya bilang oh makin Bu, alhamdulillah. Dia bilang inilah kita nggak duga-duga anak bisa membanggakan diri dia sendiri dan banggakan orang tua ya. Oh sekarang berarti Anissa ikut kegiatan Paralimpik ya Mah? Kemarin jadi Anissa tuh pernah ikut Platda, nggak pernah terpilih. Tiba-tiba tuh ya itulah saya bilang, anak begini nih ada aja berkahnya ya. Toto terpilih harus mewakili Jakarta Timur untuk Paralimpik. Padahal dia nggak pernah latihan, cuma latihan sekali diundang cuman. Terus kemarin juga nggak tahu ya lolos saya, jadi saya sekarang juga nggak terlalu ngotot ya, cuman ya udahlah jalan Tuhan gimana gitu. Anak bisa ikut lomba ya silakan, alhamdulillah. Enggak juga ya udah, nggak terlalu ngoyo lah gitu kan, karena saya berprinsip dengan saya semangat malah saya nafsu lah istilahnya, terobsesi malah nggak ada hasil kan. Jadi ya udah saya tunggu rencana Tuhan aja, apa yang terbaik buat anak saya. Cuma saya minta dia bisa punya kebanggaan, dia punya prestasi, dia nggak direndahkan orang, nggak dibanding orang gitu kan. Dia punya kebanggaan, ya, anak saya bisa, ya aja sih. Karena kadang orang kan ngelihatnya kan kayak sepele. Jadi dengan dia kadang ngumpul dengan anak disabilitas kelihatan cerianya, beda dengan mereka kumpul dengan anak normal ya. Iya betul. Betul. Mereka juga nggak mau berteman dengan anak-anak saya kan, dengan Anissa. Jadi harusnya mulailah mereka tuh, apalagi dulu kan kita suka dengar IQ jongkok. Sekarang IQ itu, jadi saya sekarang familiar dengan namanya IQ. Maka saya suka marah, lu jangan ngomong IQ jongkok loh. Itu ini loh berpunya dampak buat anak-anak. Betul, anak intelektual saya bilang gitu. Jangan ngomong lagi, jangan bilang bodoh, bukan. Bisa ditanganin asal tahu. Betul. Jangan dikatain, jangan diiniin. Karena dulu anak saya sampai ngomong gini, mama dulu tuh kita disuruh belajar biar pinter, biar punya ini. Sekarang mama mau ngomong apa sama Anissa? Oh gitu ngomongnya? Iya, mama sering kan belajar, kalian harus belajar ya Kak, biar pinter. Kalau pinter kalian bisa mau jadi apa aja bisa gitu. Sekarang mama mau ngomong apa sama Anissa? Saya bilang itulah pelajaran hidup, saya bilang anak saya. Itulah pelajaran Kak. Harus nerima obsesi orang tua. Ya sekarang mama punya Anissa yang ngikutin jalan Tuhan aja, saya bilang gitu. Iya. Jadi sekarang difokusin ke atlet ya Maya? Ya, jadi saya lagi kemarin dipanggil juga sama NPC ya ini. Ya itulah tiba-tiba nggak pernah latihan, tiba-tiba dia lari bisa juara, itu mes banget gitu. Sebenarnya ini ada malaikat yang bantuin apa gimana ya, saya bilang gitu. Dia naik di atas juara 2 atau juara 3 tuh dengan gila, aku juara gitu. Wah, nangis Bombay deh. Iya pastilah. Itu nggak bisa dibayar ya. Ya cuman ya rasanya dia masih mungkin umurnya kan masih 15 tahun, jadi
ya mungkin belum ini, cuman kan sekarang lagi ada nih pembinaan untuk atlet-atlet usia muda, insya Allah lah. Betul, iya, betul itu. Iya. Itu bagus loh mah, lebih baik difokusin ke situ deh, karena Soina itu kayaknya sering keluar deh. Aku pernah dengar itu soalnya, pernah Ya, tahu. sekarang ada dua, ada Soina, ada NPC. Jadi kadang kalau mereka mewakili mau kayak Paralimpik ya mereka gabung jadi atletnya Soina atau atletnya NPC. Iya, kalau NPC setahu aku itu yang yang umum ya, kayaknya itu umum disabilitas kayak netra, daksa, umum kayaknya. Campur iya, setahu aku Tapi ya. kalau lebih ininya mungkinnya lebih NPC Bu untuk ininya ya, untuk nasionalnya misalnya, untuk ininya ya, pembinaannya gitu Bu. Oh gitu. Kalau Soina kan karena dia ada olahraga yang non di NPC ya, kayak ritmik, senam ritmik gitu-gitu, bowling gitu Bu. Tapi kalau di NPC memang keren Bu, lihat untuk lomba Paralimpik, lihat anak-anak itu yang tunarungu, yang tuna itu. Oh iya. Masya Ya, Allah. iya benar, keren. Kayak Betul. udah bawa sepatu, kalau mau lari ganti sepatu lah. Kayak Iya benar, keren, emang keren. Iya, itu saya sih fokusin, saya sih berharap Anissa tetap di situ deh. Itu bagus banget deh. Karena saya perhatiin untuk teman-teman disabilitas yang olahraga itu memang pemerintah udah lumayan ininya ya, lumayan perhatian. Iya. Itu bisa jadi jalur hidupnya dia tuh, bisa tuh Bu. Mama Feni jangan berhenti, terus aja cari info ke situ. Pasti insya Allah Bu, karena memang dan juga dia bisa ini juga Bu, habis dari itu biarpun dia nggak juara, adalah dari pemerintah Jakarta Timur uang ininya Bu ya, uang apresiasi gitu loh Bu. Iya. Ya cuman bangga aja Bu ngelihat Toto se-DKI itu Jakarta Utara, anak saya ada di situ tuh, wah Masya Allah, rencana Tuhan tuh memang di luar ini kita. Iya, di luar Nurul ya. Iya, di luar semua, maksudnya kita dititipin, nggak semua orang dititipin anak disabilitas. Saya bilang, kamu tuh terpilih, nggak semua orang tua bisa punya menangani anak saya, karena kamu dipilih sama Tuhan. Iya, benar itu Bu, benar banget. Kayak saya tadi ceritakan, mama saya waktu udah divonis dokter mata saya akan mengalami seperti ini kan, saya kan tidak dari kecil ya. Itu yang paling ini banget tuh, walaupun bapak saya gede setinggi langit, gede badannya kan, bapak saya badannya gede ya. Jadi saya tinggi besaran di rumah bapak saya kan. Jadi ketika divonis dokter mata saya seperti ini, bapak saya nangis. Nangis karena dulu kan dia kayak seneng banget sama saya. Kalau dibanding kakak sama adik saya kan, mereka cewek banget, badannya tuh cewek banget ya, kecil-kecil imut-imut gitulah. Sedangkan saya kan tinggi besar, dan saya emang cita-citanya pengen jadi polisi waktu itu kan. Jadi didukung banget sama bapak itu. Tapi ketika ada divonis dokter, hancur deh. Mimpi saya dan harapan bapak saya kepada saya itu saya ngerasa banget hancur. Tapi saya bersyukurnya waktu itu saya ngomong gini, aduh katanya Tuhan itu baik ya. Katanya, kenapa Pak? Papi saya kan udah nggak ada ya. Dan 2022 dia dipanggil Tuhan. Jadi aduh, Bapak seneng katanya melihat kamu udah kerja, udah berkeluarga. Dia kan sempat lihat anak saya kan. Jadi sempat lihat anak saya 2. Apalagi anak pertama saya tuh disayang banget sama bapak saya. Terus waktu saya anak ketiga juga, dia tahu anak saya laki-laki, tapi dia nggak sempat lihat. Dia bangga banget saya punya anak laki-laki waktu itu. Jadi dia bilang, syukurlah kamu katanya bisa cari makan sendiri katanya. Jadi dia takut kalau kakak abang saya dan adik saya tuh nggak ngurus saya, dia takut gitu. Padahal saya yakin lah nggak mungkin lah saudara ditelantarkan ya dengan keterbatasan seperti saya gitu. Saya yakin sih sebetulnya abang kakak adik saya percaya sayang sama saya. Cuman akhirnya kan ternyata benar. Ya akhirnya saya bisa berdiri sendiri sih akhirnya gitu, atas doa orang tua saya gitu. Jadi ya inilah perjuangan para mama ya, para moms ya. Pasti mama hebat ya. Mama hebat makanya, aduh. Tadi saya mikir nih gondang ya mak gue ya, Pak, biar sama-sama nangis kalian gitu. Iya diundang Bu, pasti. Wah, kita juga jadi belajar Bu. Iya, saya tadi pengen, mama saya umurnya 80 sekarang, Mama Fen. Ya, mama saya 80.
Ya, alhamdulillah masih sehat. Jadi sekarang dia terima setoran aja gitu, mah. Dari 3 Nikmatin anak. hari tua ya. Iya, terima setoran. Jadi udah kayak ini aja. Udah kayak debt collector. Tapi kan balik ke cucunya. Iya sih, dikasih duit juga, bener sih. Ya, dibeliin baju, dikasih duit, kasih es krim, bener-bener iya juga sih. Iya, aduh. Oke, dia luar biasa. Jadi intinya kalau Mama Feni Anissa, wow, keren. Untuk Mama Rian, untuk pijat dan bekamnya ya, difokusin ya. Buka klinik mah. Iya nih, kayaknya bagus Ntar nanti kalau nih. udah Kayaknya, iya ya cepet deh, ntar aku bantu deh kalau untuk itu. Mantap. Oke, mungkin Kak Alvan sama Kak Budi ingin ditanyakan atau gimana? Silakan Kak Alvan. Jangan tidur nih Kak Alvan. Lagi makan ya. Enggak, saking amazingnya gitu. Jadi Saking dia udah mau bingung mau nangis nanya sama apa. Feni. Dia mau nangis sama Fen, dia mau nangis sama Rian. Iya, amazing lah. Ya, itulah. Inilah pengalaman hidup ya, namanya ya Mama Feni ya. Cari Inilah nangis, rezeki. nangis. Dulu sering nangis, sering dengerin omongan orang. Sekarang mah cuek, udah Iya, sekarang mah udah tahu ya Maya, udah betul. Udah kuat. Kalau awal-awal adalah ya kamu tanya sama Tuhan kenapa saya nggak manfaat. Apa manfaat mereka ngomongin nggak ada manfaat? Betul, iya benar itu benar. Kita kan nggak makan duit mereka ya. Ya betul. Iya, kita makan nggak minta. Meskipun kita nggak kaya, tapi kan nggak nyusahin mereka. Iya. Betul sekali itu mah. Gimana Kak? Coba nih Kak Budi mungkin mau nanya. Mungkin mau nanya Kak Budi, silakan. Feni sama Mama Rian. Iya, Maya Anis. Atletik Pak. Kalau kemarin saya ke Jakarta Timur dengan Pak siapa ya Pak? Jakarta Timur yang di PTB itu dekat rumah saya Pak. Oh dia Timur. Ya saya Jawa. Timur. Beda ya Jawa Timur, Jakarta Timur ya. Timur iya Timur doang. Pakai peta. Ya kalau NCT kan, ini kan kalau udah Paralimpik tuh kita suka bingung ya Pak. Maksudnya ini China apa, tapi udah gabung semua. Ada satu lagi apa saya lupa gitu kan. Karena memang kadang ya. Oh ya. Ya. Oh ya. Oh bisa ya. Mantap Pak. Keren. Mantap Kak. Keren Pak. Ada tuh dari kecil ada yang renang tuh Pak. Memang kemarin kan renang tuh. Anak masih kecil banget, anak Down syndrome. Itu lucu banget anak yang bawa tuh bapak ibunya. Bisa jadi, ya, Mah? Iya, dia bisa jadi, ya. Terus saya juga baru tahu rupanya kalau berenang itu ya Pak ya, gaya bebas tuh benar-benar bebas ya Pak ya. Maksudnya mau nggak pakai tangan, cuman apa? Saya baru tahu kan, cuman kiplek-kiplek gitu. Saya juga bisa gaya bebas Mah, bebasnya. Kayak batu. Iya, Iya, benar itu bebas ya. Kaki doang, saya bilang apa nggak kelelep apa ya? Maksudnya nggak tarik napas gitu loh, Ma. Iya. Tuh, ya alhamdulillah lah Pak, punya lahan, punya wadah ya, NPC, Soina, apa aja lah. Anak-anak ini biar ada aktivitas gitu Pak. Amin Pak, itu tapi anak saya tuh memang kadang tuh di luar itulah nurul ya maksudnya. Masalahnya nggak ikut latihan. Teman-teman saya sampai nanya gini, Mak, Ani tuh nggak ikut latihan, kok ikut Paralimpik? Gak ngerti saya bilang. Saya bilang nggak ngerti. Ya itu
saya bilang, saya nggak mengajukan, saya nggak itu, atau ikut gitu, dia ada di antara orang-orang Jakarta Timur gitu loh. Aduh, pelepasannya juga, aduh bangga banget deh Pak, luar biasa gimana yang udah sampai internasional ya, wah itu lebih. Betul itu. Wah lebih, aduh jangan-jangan termehek-mehek lagi Mama Fen. Bisa ini, soalnya saya sambil videoin tuh lihat dia itu sampai bilang tuh saya baru ngeliat tuh namanya Ragunan atletik olahraga PPOP ya, kayaknya di Ragunan itu baru ngeliat, ya Allah keren banget kayak di luar negeri punya, karena lihat iya betul di Ragunan. Iya saya bilang sampai bisa gitu loh anak saya melintasi lari gitu loh di situ. Saya ya udah deh, itulah rencana Tuhan itu kita nggak pernah tahu, dan Tuhan tuh pasti punya rencana hebat buat anak-anak kita. Betul itu betul. Mereka betul kekurangan, kalau sama Allah kasih kelebihannya yang luar biasa. Betul itu mah. Iya, ya karena aku juga merasakan sih ya. Kalau aku tuh emang udah dulu pernah ikut lari gitu, pernah. Terus pernah juga ini lagi tawar-tawarin dulu banget tuh, belum namanya NPC ya mah, BPOC, zaman BPOC namanya. Ayo dong, aku dipanggil si Ata ya. Ayo dong Ta, kamu ikut dong. Apaan? Atlet mau apa Pak? Saya ngajarin apa? Ya kamu kan bagus tuh renang. Renang nggak ada makasih, nggak. Bukan, gue nggak mau hitam, soalnya hitam pasti nggak mau hitam gue, terus gitu nggak mau pakai baju begitu kelihatan paha, kelihatan ketek, nggak ada, nggak mau, aduh, jadi maunya apa? Kalau atletik keren tuh Bu Vina, kalau anak tunanetra sama yang mau dampingin itu penjengan tunanetranya. Iya. Kalau zaman aku tuh nggak gitu. Iya, zaman aku tuh ditepokin mah. Waktu zaman aku di ujung sana. Oh ini nggak, jadi pendampingnya gitu kan, ada yang buat megangin. Sampai iya. Pasti jatuh lah kalau nggak. Kenceng banget ya Allah. Iya, kalau bisa ngimbangin pasti jatuh. Kocak ya, aduh, ya ampun. Kalau Mama Rian nggak mau ikut Rian atlet ya? Belum ya? Rian taekwondo sabuk hitam loh, jangan salah. Keren. Dari SMP. Keren mah. Wah, keren itu. Cuman nggak mau dia ngikut yang gitu, dia maunya kerja. Betul. Cuman susah dari pekerjaan, dia udah ikut barista, ngelamar di kafe sono, kafe sini. Banyak kan, ntar gimana, apalagi yang di Lipo, ntar gimana, udah saya anterin ngelamar sono sini. Tapi kan kita punya kafe tuli mah. Kafe tuli kan di Jakarta. Belum sampai ke daerah Bu. Cikarang nggak ada Cikarang. Itu Rian mah udah lulus yang di barista PNP udah lulus Rian. Iya. Enggak mau ini aja, masa saja diperdalam dulu masa. Iya, keren emang kayaknya keren banget deh Rian di situ. Masa saja. Kalau kafe tuli itu Bukina yang temannya Bukina tuh yang. Iya. Kerja di orang enggak maunya biarin mandiri sendiri. Biar bagus. Ya, mamanya yang ini jadi dari kafe tulinya itu kafe tuli kan kebetulan Putri kan tuli kan temannya Mama Fendi kan, mamanya kan? Iya mamanya. Siapa namanya Mama Fendi? Kafe tuli mamanya Putri itu? Ibu Hani ya. Mama Hani iya. Kopi mah keren mah. Iya, Rian udah lulus. Rian mah barista NFP yang dari Bandung lulus, dia sekolah 6 bulan di sono. Kalau nggak bikin sendiri mah, nanti Mama saya taruh di mana. Mau pijat dulu. Dia udah pijat, taruh kopi mah. Kan Mama Fen, dia udah kayak stick stuck ke pijat, udah keren memang sih, betul ya. Ya bagus mah. Betul. Itu memang bisa jadi duit banget itu. Ya, bisa jadi olahraga tuh. Iya, benar bisa. Iya, gampang itu mantap. Yang penting kita masak pijatnya dulu, masaknya benar-benar bisa gitu. Iya betul. Dan harus ada sertifikat ya Mama Rian. Makanya nanti kita usahakan tahun depan aku tagih lagi temanku itu ya. Iya. Ada tujuh keren mah. Katanya kemarin kan
Aku udah nelpon tuh katanya diterima, cuman tahun depan Alhamdulillah. katanya. Iya. Wah, alhamdulillah deh. Ya udah pokoknya tetap nanti aku pantau, aku tetap bantu ya Mama Rian ya. Aku udah titip Rian, tolong Rian. Iya. Awas dong, tolong Rian. Iya, kata temanku. Oke, ya kan kita ada untuk melayani, Mas. Iya. Untuk menyediakan semua apa yang teman-teman butuhkan gitu loh. Yang itu juga ada ya Bu Vina ya, yang di mana Ciracas ya, apa balai latihan apa Kemensos punya ya? Bukan Ciracas, Pasar Rebo mah. Ah ya Pasar Rebo ya. Ada, iya ada. Yang di Handayani ya? Ada Handayani, ada Mulia Jaya, ada dua. Kalau Mulia Jaya Pasar Rebo, Handayani Bambu Apus. Kantor saya dulu di Pasar Rebo Mulia Jaya. Tapi saya ini buat masukan Bu Vina ya. Iya. Kurang informasi ke yang lain gitu mah. Maksudnya contoh ya kayak anak-anak atau kakak-kakaknya Anissa yang lulusan SMA mungkin mau ada pelatihan itu kan kadang kan harus melalui dari komunitas atau apa gitu kan. Iya betul. Saya tahu ABK UMKM tuh dia bilang ini ada pelatihan nih dari Kemensos siapa yang mau harusnya sudah 17 tahun ke atas kan. Tapi kan yang tahu komunitas aja maksudnya kan ada yang betul sih. Iya sih. Sebetulnya sih kita punya website mah kemensos.go.id. Tapi mungkin ya udahlah keterbatasan wifi atau data kan ya. Kadang nggak buka. Iya nggak buka gitu iya. Oke baik sahabat di sisi diingatkan sekali lagi untuk sahabat bisa men-share, like, subscribe YouTube channel Plugdis kita. Silakan nanti teman-teman bisa dengar lagi cerita-cerita kisah-kisah yang inspiratif di Plugdis kita setiap minggunya tentunya. Dan kali ini sebagai closing statement, Mama Rian apa nih closing statement omongan terakhir buat sahabat di sisi di sana, khususnya para mama yang memiliki anak disabilitas. Silakan Mama Rian. Apa ya? Pokoknya semangat aja dah, semangat, jangan menyerah. Mau diomongin orang apa, jangan dipikirin. Yang penting kita nggak nyusahin mereka gitu aja udah. Ya, untuk anak-anak disabilitas gimana Mama Rian? Ya pokoknya harus tetap semangat gitu doang. Gak lebih ya. Harus semangat, jangan gini nih, jangan ya, yang ono udah jadi ini, nggak usah, udah. Iya. Tidak membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain ya Ma. Iya. Siap. Apa yang ada di diri kita aja udah. Siap. Rian mungkin nikmatin. Mama, Rian mau ngomong apa boleh? Mau? Rian lagi persiapan mau Jumatan. Oke, siap. Oke, terima kasih Mama Rian. Silakan Mama Feni, boleh closing statementnya? Yang penting kita sebagai orang tua jangan deny gitu loh, kita punya anak kebutuhan khusus. Jangan diumpetin, jangan sebagai aib ya, tapi kasih mereka juga kesempatan sekolah, bersosialisasi, perkenalkan mereka sama orang luar gitu loh, karena kan mereka punya hak juga. Terus tetap semangat, tetap mudah-mudahan ada peluang buat anak-anak disabilitas. Moga mereka bisa mandiri ya, misalnya terutama saya mewakili disabilitas intelektual tuh, anak saya bisa mandiri, bisa punya bisa berdirilah dengan kehidupan dia sendiri gitu, dengan tidak bergantung atau minta-minta dari orang lain. Betul Ma. Iya, ada Anissa di situ mah. Ya kabur dia. Kabur, aduh. Pokoknya jangan deny anak kita, anak kita harus bangga karena Tuhan kasih kita tuh anak hebat, bukan anak yang memalukan. Betul Ma. Siap. Untuk teman-teman disabilitas, ada cerita cari peluang, cari atau saling merangkul ya. Kita punya saling inilah. Jadi balik-balik kan harus sama dari orang tua pendamping. Oke, siap. Jangan di-keep sendiri, jangan ini. Makin banyak kita merangkul kan makin banyak peluang. Betul. Kita tahu ada ini. Oke Mama Fen, terima kasih untuk waktunya ya Mama Fen. Aduh, kayaknya kurang ya 2 jam Mama Fen ya. Iya, semoga radionya bisa umum gitu loh, bisa
orang tahu nih ada radio disabilitas. Iya, siap. Bantu dong di-share juga Mama Fen. Dikabarin. Aku share, aku senang kalau ada yang memperhatikan disabilitas tuh aku. Iya. Siap. Oke, Kakak Alvan ada yang disampaikan? Iya, kalau dari saya Mama El ini sih jangan lupa ini ya subscribe gitu. Mama El ya. Share, iya. Mama El ya. YouTube-nya Pokdis. Elprina 2724 spasi official gitu ya. Mama El ya. Untuk hari ini doang Mama El. Besok jangan kan ya. Ini spesial ini Mama hebat tuh, jadi ganti Kak El jadi Mama El. Amin ya Allah. Minggu depan kembali lagi Kak El. Oh gitu ya. Edisi spesial lagi hari ini. Terima kasih Alvan kalau aku sudah dimasukkan menjadi mama yang hebat ya Alvan. Pastilah. Oke Kak Budi, ada yang disampaikan sama mama-mama hebat kita? Ya, untuk Mama Feni, Mama Rian, juga Mama El. Ya. Kok gue juga ya? Oh ya deh, makasih deh. Oke siap, silakan kakak. Iya, jadi meskipun punya anak disabilitas dan kita juga sebagai disabilitas bukan menjadi satu penghalang atau masalah untuk kita bisa maju. Yang penting kita mau menggali potensi, ya. Dan sebagai mama yang mendampingi putra putrinya juga bersungguh-sungguh dan serius untuk membantu putra putrinya menggali potensi diri, ya. Karena kita percaya dalam keterbatasan diberi kelebihan oleh baik. Amin. Ya. Dan tidak ada halangan untuk kita bisa terus berkarya. Terima kasih kakak Al, terima kasih kakak Budi. Ya, terima kasih Mama Feni, Anissa, Rian dan Mama Rian. Sahabat di sisi, ya, sahabat di sisi, terima kasih untuk kebersamaannya kurang lebih 2 jam. Dan satu closing statement dari saya. Yang pertama untuk para mama, para moms, tetap semangat. Bagi teman-teman yang memiliki anak disabilitas, itu adalah emas dan ladang kita untuk berpahala. Amin. Dan untuk kita sebagai disabilitas, dengarkan baik-baik. Kita orang-orang hebat, kita orang-orang kuat, dan kita masih punya masa depan. Tidak akan pernah hilang pengharapan kita. Selagi masih ada niat dan usaha, pasti ada jalan keluar. Amin. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Sekali lagi terima kasih Mama Feni, Mama Rian. Sampai ketemu lagi minggu depan, sahabat di sisi. Dadah. Dadah semua. Sahabat di sisi. Dadah. Terima kasih. Kakek lagi apa? Kakek lagi belajar bahasa Inggris, cu. Kok ya sempet-sempetnya belajar bahasa Inggris toh? Kakek, emang mau pindah ke negara Inggris sana apa? Gimana tuh kamu ini? Belajar kan gak kenal usia. Mau tua, kakek, nenek, ibu, bapak, paman, om, tante, adek, kakak, siapa saja. Kalau mau pintar ya harus belajar toh. Bener tuh kek, setuju sama kakek yang satu ini. Belajar itu gak kenal waktu men. Masa mau pintar cuma minum? Gak mungkin kan? Ya kudu harus belajar baru pintar. Jangan ditiru kelakuan ini karena dapat mengganggu serangan jantung orang tua, terutama kakek yang sedang diajak bicara. Maafin aku ya kek. Dajiahao, 我是一万老师。今和我仔细韩语、日语和英语，我很高兴认识你们。再见。Mari belajar bahasa Inggris, Jepang, Mandarin bersama saya melalui WhatsApp 0813 3037 6094. 0813
30376094. Cece. Di sisi radio, suara inspirasi tanpa batas. Dengan engkau yang jauh di sana, andai bisa diriku menjadi angin, ku sampaikan semua keluh rasa ini tanpa ada suatu perantara, agar kau pahami
cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu. Ingin ku ungkapkan rindu lewat kata indah, tak cukup untuk dirimu, sebab kau terlalu indah. Dari sekedar kata, dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila tak bersamamu, kupastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana, tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Jika hariku lalui tanpa hawamu, percuma senyumku dengan dia. Dan apabila tak bersamamu, kupastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana, tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Apabila tak bersamamu, kupastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana, tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata, dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Nasehat Papi hari ini. Anakku, di sisi radio yang terkasih, salam hangat dari Papi. Hari ini Papi mau berbagi satu nasihat sederhana, tapi seringkali kita lupa. Jangan bandingkan perjalananmu dengan perjalanan orang lain. Kita hidup di zaman di mana setiap hari kita melihat pencapaian orang lain. Di media sosial, di lingkungan kerja, bahkan di keluarga sendiri. Kadang kita melihat orang lain maju, sementara kita merasa masih berjalan pelan. Lalu hati mulai berat. Kenapa aku tidak seperti mereka? Apa aku kurang berusaha? Anakku, ingatlah ini. Setiap orang berjalan di jalur yang berbeda. Ada yang jalannya lurus dan cepat, ada yang jalannya berliku, penuh batu, penuh tantangan. Tapi jalan itu bukan tanpa tujuan. Tuhan tahu persis apa yang sedang Ia bentuk dalam hidupmu. Kita tidak bisa memaksa bunga untuk mekar lebih cepat dari waktunya. Demikian juga hidup kita. Setiap orang punya musim masing-masing. Ada musim menunggu, ada musim bertumbuh, ada musim berjuang, dan ada menuai. Yang penting adalah kita tetap setia melangkah, meski pelan, meski kadang merangkak, tetap setia.
Jadi hari ini, Papi mau ajak kamu untuk berhenti sebentar, tarik nafas, dan katakan pada diri sendiri, aku berjalan pada waktuku sendiri, dan itu cukup. Percayalah, ketika waktunya tiba, Tuhan akan membuka pintu yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Tetap semangat ya anak-anak Papi, sahabat di sisi. Ini adalah nasihat Papi hari ini. Tuhan memberkati. Di sisi radio, suara inspirasi.